Halo, sesuai dengan janji saya kemarin, pada seri video kali ini kita akan mulai praktek dengan apa yang sudah kita pelajari di materi-materi sebelumnya. Kenapa praktek? Karena menurut saya pemrograman itu tidak usah terlalu banyak teori. Yang penting kita harus sering belajar mempraktekkan membuat kode atau istilahnya coding. Nah, di situ akan melibatkan logika-logika yang nanti akan sangat kita perlukan. Kita mengasah logika yang akan sangat kita perlukan nanti ketika kita menghadapi masalah atau mungkin harus memecahkan suatu persoalan. Kalau cuma teori itu kan sekedar kekuatan hafalan atau sintaks atau mungkin bagaimana membuat atau bagaimana kita mengikuti aturan yang ada di sebuah bahasa pemrograman. Tidak mungkin kita mengingat semuanya, dan di zaman sekarang sudah ada Google. Kalau misalkan suatu saat kita lupa terhadap apa nama modul yang mungkin kita perlukan, kita bisa dengan mudah googling, mencari modul yang kita perlukan, kita lihat tutorialnya bagaimana cara mempraktekkan modul tersebut atau menggunakan modul tersebut, kemudian baru kita praktekkan dalam coding kita. Tapi yang lebih harus sering dilatih lagi, tetap sekali lagi adalah logika, karena pemrograman itu jelas titik beratnya adalah logika. Itu menurut saya. Mari kita untuk program perdana ini atau aplikasi awal ini kita membuat program sederhana. Kita membuat program greetings atau sapaan. Jadi nanti komputer menyuruh kita memasukkan nama, setelah itu komputer menampilkan output selamat datang, nama, dan seterusnya. Mari kita mulai. Sebelumnya untuk editor, karena mulai sekarang kita mulai perlu menggunakan editor ya, text editor. Tidak cukup hanya dengan interpreter saja, karena sudah mulai banyak baris. Ya bisa sih sebenarnya dipakai, tapi saya sarankan mulai sekarang Anda mulai mencari editor yang sekiranya cocok atau pas buat style Anda. Bisa menggunakan editor bawaan dari Idle yang seperti kemarin kita sudah praktekkan. Seperti ini, file, new file. Ini adalah editor bawaan Idle. Atau mungkin pakai Sublime Text yang banyak dipakai orang sekarang ini. Atau mungkin Anda juga suka menggunakan editor yang misalkan Vim atau Emacs. Terserah yang mana yang Anda pilih. Yang jelas sama aja, tidak ada bedanya. Paling ini cuma masalah tampilan aja, Anda lebih serap dengan tampilan Sublime atau mungkin dengan Emacs atau mungkin dengan yang sederhana seperti di bawaannya Idle, terserah. Mari kita mulai. Untuk kali ini saya akan coba praktek menggunakan, mungkin untuk awal ini kita masih pakai ini dulu aja ya, pakai Idle aja ya, biar yang benar-benar pemula dalam pemrograman lebih mudah mengikuti. Kalau kalian sudah terbiasa dengan Sublime atau mungkin terbiasa dengan text mode, silahkan Anda pakai. Saya seruput dulu kopi saya biar semangat. Oke, tadi kita menggunakan Idle, file, new file. Kemudian biar tidak lupa kita save dulu. Kita save misalkan nama, kita kasih nama greetings. Anda bisa kasih nama sesuai selera, greetings atau sapaan atau menyapa dalam bahasa Indonesianya. Ingat sekali lagi, versi Python yang kita gunakan adalah Python 3, tepatnya 3.5.2. Jadi kenapa saya pilih itu, karena memang ya Python 2.7 masih disupport sih sampai 2019 kalau nggak salah, 2020. Cuma ke depan, karena ini adalah versi yang lebih baru,
untuk kompatibilitas dan kemudahan pemeliharaan maintenance, saya sangat sarankan mulai sekarang menggunakan Python versi 3. Oke, kita mulai. Untuk greetings ini berarti menyapa. Kita membuat menggunakan fungsi input. Di dalamnya ada argumen string. Jangan saya kasih siapa, sebutkan nama, misalkan siapa namamu, tanda tanya, spasi. Nah, kita simpan dulu, kita jalankan run modul. Nah, nanti akan muncul prompt seperti ini, siapa namamu, saya ketik valid foo. Nah, nanti dia akan kembali kepada interpreter. Oke, ini mungkin awalan belum terlalu kelihatan berfungsi. Kita masukkan input nama ini ke dalam sebuah variabel. Kita kasih nama variabel nama. Kemudian di sini kita melakukan print nama. Jadi setelah nanti kita mengetikkan nama itu dimasukkan dalam sebuah variabel yang bernama nama, kemudian kita perintahkan Python untuk mencetak nama itu ke dalam layar. Oke, coba kita jalankan. Run module, siapa namamu. Dia akan nge-print nama dari yang kita ketikkan di sini. Kita coba sekali lagi. Misalkan kita ketikkan Python, nah dia akan mencetak nama Python ke sini. Oke, sekarang kita menggunakan string concatenation, atau seperti di pelajaran kemarin, string concatenation. Nah, itulah concatenation. Ini penggabungan string, fungsi penggabungan string dengan tanda tambah. Kemarin kita pernah praktek, misalkan print hello. Misalkan kayak gini. Jadi nanti Python akan menambahkan kata hello di depan nama. Mari kita coba. Siapa namamu? Hello, valid foo. Oke. Nah, pada dasarnya ya semudah ini kita membuat aplikasi pertama kita, cuma 2 baris nama dan kemudian kita mencetak layar. Ini adalah sebuah aplikasi sederhana, sangat-sangat sederhana. Mungkin bisa kita tambahkan sesuatu biar lebih menarik di sini. Kita kemarin sudah belajar sekilas tentang modul datetime. Bagaimana kalau kita gabungkan modul itu dengan program kita sekarang ini. Jadi nanti tujuannya si Python akan mendeteksi jika jam itu antara jam 12 malam sampai jam 9 pagi, katakanlah seperti itu, dia akan mencetak bukan hanya halo, tapi ada misalkan selamat pagi. Kalau jam dari komputer itu antara jam 9 sampai jam
3 sore misalkan atau jam 2 siang nanti akan mencetak kalimat selamat siang. Kalau antara jam 2 sampai jam 6 selamat petang, dan jam 6 sampai jam 12 malam selamat malam, seperti itu. Gimana? Ayo kita mulai saja. Mungkin bagi yang sudah pernah belajar pemrograman bisa skip dulu, atau mungkin tidak usah meneruskan tutorial ini. Coba silahkan dicari solusinya, caranya seperti apa. Nanti setelah jadi kita cocokkan program buatan Anda dengan apa yang saya punya di sini. Oke, kita kemarin punya modul import datetime. Kita coba praktek dulu di interpreter. Ini kelebihan Python, karena ada interpreter kita dengan mudah sebelum menulis kode di file, kita bisa mencoba-coba dulu di interpreter. Coba kita import datetime atau from datetime, import datetime. Kemudian kita kemarin sudah nyoba datetime.now. Kita di sini mendapatkan tahun, bulan, tanggal, jam, menit, second, microsecond. Oke, kita yang akan kita perlukan nanti adalah ini, jam. Bagaimana mendapat jam? Kita coba datetime.now.hour. Kita mendapatkan jam, dan nanti kita menggunakan logika percabangan if else kemarin. Jika nilai dari datetime hour ini kurang dari 9, maka kita ucapkan selamat pagi. Jika antara 9 dan 2 atau mungkin dari jam 12 sampai jam 9 pagi, kemudian dari lebih dari jam 9 sampai jam 2 selamat siang, dan seterusnya ya. Kita sudah mendapatkan, mari kita coba di sini kita coba from datetime, import datetime. Kemudian di sini kita kasih misalkan kita kasih nama jam sama dengan datetime.now.hour. Kita mendapatkan jam, kemudian kita masukkan dalam variabel jam. Kemudian setelah itu kita menggunakan logika percabangan. If jam kurang dari 10 atau 9 atau 10 ya, berarti 10 tidak ikut, berarti 9 itu, maka sapaan sama dengan selamat pagi. Nah, setelah itu kita coba masukkan di sini. Selamat pagi ini kita ganti dengan sapaan, dengan variabel sapaan. Halo spasi ditambah sapaan ditambah spasi ditambah nama. Kenapa ada spasi? Biar nanti tidak gabung antara variabel nama dengan sapaan, karena di sini sapaan saya tidak kasih spasi di depan dan di belakang, jadi spasinya ditaruh di sini. Oke, sapaan, jam, nama sudah. Kita coba Ctrl S untuk save dan F5 untuk run. Siapa namamu? Kita coba. Halo, selamat pagi Khalid Fu. Nah, kenapa selamat pagi? Karena memang ini kita menunjukkan jamnya, ini nilainya untuk saat ini jam 5 pagi kalau sekarang saya sedang membuat tutorial ini. Coba kalau sekarang mungkin di tempat Anda, karena Anda mungkin praktek ini beda jam, bisa nanti kita buatkan lagi percabangan di sini supaya
menyapa sesuai dengan waktu yang ada di tempat Anda. Jika jam kurang dari 10 maka selamat pagi. Kita coba lagi, elif jam, kita berarti membuat antara ya, ini ya, antara jam 10 sampai jam 2 siang. Misalkan kita praktek dulu di sini misalnya jam 10, jam itu lebih dari jam 10 tapi kurang dari jam 3, maka sapaan sama dengan selamat siang. Elif lagi, jika jam itu antara 15 sampai jam 6 sore, maka sapaan sama dengan selamat petang. Jika jam itu lebih dari jam 6 sore tapi kurang dari jam 24, maka kurang dari sama 24, maka sapaan sama dengan selamat malam. Oke, kita coba Ctrl Shift. Invalid syntax. Oh, ininya salah ya. Kurang dari sama 24, maka sapaan sama dengan selamat malam. Oke, kita Ctrl Shift, kita running lagi. Itu maka tetap selamat pagi karena memang jam di sini jam 5 pagi. Gimana kalau kita manipulasi jamnya sehingga seolah-olah sekarang di sini jam berapa? Jam 9 malam gitu ya. Jadi di sini jam dot hour, atau mungkin di sini jam, kita manipulasi dulu jam sama dengan jam 19. Nanti berarti tidak lagi, ini kita komen dulu, komen di Python menggunakan tanda pagar seperti ini ya, atau crash. Kita komen dulu, sekarang kita ganti input atau variabel jam dengan 19. Seharusnya program ini akan menyapa dengan selamat malam. Kita coba jalankan, Ctrl Shift F5, info. Nah, maka halo selamat malam info. Atau bisa kita tambahkan lagi, misalkan biar lebih menarik, kita tambahkan misalkan kemarin kita sudah melakukan belajar repetisi string, kita akan misalkan 20, ini biar atau 30 biar ada ini print, ganti 30 biar ada kayak baris gitu. Kita coba F5. Nah, siapa namamu? Khalidfu. Halo, selamat malam Khalidfu. Nah, ini berarti program sudah bisa sesuai dengan keinginan kita. Dia sudah bisa menyapa kita. Setelah kita memasukkan input, dia akan menyapa nama kita. Kemudian dia juga sudah bisa mendeteksi jam sesuai dengan jam yang ada di komputer kita. Jika jam itu kurang dari 10, maka dia akan menyapa selamat pagi dan seterusnya. Itu program sederhana kita. Mungkin bagi yang punya imajinasi lebih, kayak ya mungkin ada di antara kalian, kita membuat semacam Jarvis. Tahu kan film Iron Man itu Jarvis atau robotnya si Tony Stark. Secara sederhana, jadi kita selain menyapa nama dan selamat paginya, kita juga bisa misalkan membuat program ini menjadi bicara. Ada nanti library Python yang dia akan
mengkonvert teks ini menjadi menjadi sebuah voice. Jadi tidak hanya sekedar ucapan dalam bentuk tulisan, tapi juga dalam bentuk teks. Jadi setelah kita menginputkan nama, dia akan menyapa dengan mengeluarkan suara, halo, selamat pagi, selamat siang, siapa nama, seperti itu. Mungkin itu tutorial untuk selanjutnya, atau mungkin kalian kalau memang tertantang untuk membuat, silahkan ada library di Python yang digunakan untuk mengubah teks menjadi voice. Seperti itu mungkin edisi praktikal kita atau praktek kita untuk saat ini edisi perdana. Kita ketemu lagi mungkin dengan program atau aplikasi yang berbeda, tetap aplikasi yang kecil-kecil, tapi kita berusaha untuk berlatih terus, mengasah logika terus. Segitu dulu mungkin videonya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.